Oke, jumpa lagi di Layar Talk. Kali ini kita akan berbincang-bincang masalah hukum. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang beberapa bulan yang lalu sempat terjadi polemik dan menyulut demonstrasi besar-besaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat, dan pada akhirnya DPR menangguhkan pengesahan RUU KUHP tersebut. Sebenarnya KUHP di Indonesia itu sejarahnya seperti apa? Ya, begini. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini sebenarnya itu berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di zaman penjajahan masa lalu, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië. Itu dicatat dalam Stadblad nomor 732 tahun 1915, ya, dan disahkan itu pada tanggal 1 Januari 1918. Usianya kalau kita hitung sejak tahun 1918 sampai tahun 2019 ini itu sudah mencapai 101 tahun usianya. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1946 itu mulai diundangkan oleh pemerintah yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Jadi dulu namanya bukan KUHP ya, bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Belanda. Okay. Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië. Nah, kemudian setelah itu menjadi Wetboek van Strafrecht. Ya, itulah yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di tahun 46 diundangkan. Jadi pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku bahkan sampai dengan saat ini itu sebenarnya secara keseluruhan itu hanya merupakan suatu terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië. Jadi yang membuat itu peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah masih yang dibuat oleh para ahli hukum Belanda waktu itu. Jadi bukan orang Indonesia. Orang Indonesia hanya bisa menerjemahkan waktu itu. Menerjemahkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada saat itu. Nah, kemudian pemberlakuannya itu, kenapa berlaku berangsur-angsur itu berdasarkan dari peraturan peralihan di Undang-Undang 45 yang berlaku secara berangsur-angsur. Nah, jadi kalau menurut saya, ini kita sudah terlalu lama menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibuat dengan semangat dan jiwa penjajahan pada saat itu. Berarti diundangkan secara resmi di masa Indonesia Merdeka, berarti tahun 46 tadi ya. Ya. 46 itu menjadi cikal bakal adanya lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Dengan menerjemahkan saja terus kemudian diadopsi dan diundang-undangkan menjadi KUHP di Indonesia, apakah ada pasal-pasal yang mengalami perubahan, misalnya tentang pasal penghinaan, kemudian pasal-pasal karet, tentang makar, tentang segala macam itu. Walaupun sekarang ini nanti DPR mengundangkan RUU KUHP yang baru, tapi kalau isinya masih sama, nah katanya itu yang percuma gitu. Banyak masyarakat yang beropini seperti itu. Iya, sebenarnya begini, di dalam undang-undang dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama itu juga sudah beberapa mengalami perubahan. Ya, seperti dalam tindak pidana korupsi, kemudian lahirlah undang-undang tindak pidana korupsi, dan juga beberapa ketentuan pidana lainnya. Itu ada ketentuan-ketentuan baru di bidang hukum pidana yang dilahirkan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, yang induknya ini kan masih ada, masih hidup, masih berlaku untuk yang lain. Yang sekarang jadi polemik itu adalah terhadap RUU KUHP mungkin. Ya, RUU KUHP. Jadi bukan KUHP-nya. Ya. Ya, kalau ada masyarakat yang menyampaikan keberatan, kemudian menimbulkan aksi di mana-mana beberapa waktu yang lalu, sebenarnya kalau menurut saya hal itu itu sah-sah saja untuk mengontrol pemerintah untuk bisa lebih selektif lagi dalam melakukan perumusan sebagainya agar bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Namun bukan berarti pengesahan dari undang-undang atau Kitab Hukum Pidana ini harus ditunda. Jadi saya tidak sependapat kalau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ditunda. Kalau kita lihat dari usianya 100 tahun sampai sekarang, dan itu merupakan suatu
hanya terjemahan saja. Ya, jadi harusnya cepat diundangkan saja. Apabila ada yang keberatan, silakan diuji nanti di Mahkamah Konstitusi. Berarti Pak Nel, secara prinsip KUHP itu harus diperbarui Iya. sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya. Ya, kalau menurut saya begini, untuk suatu peraturan perundang-undangan itu dianggap baik apabila memenuhi 3 unsur tadi, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ya. Sekarang kalau filosofis sudah jelas, yuridis sudah jelas rumusannya. RU yang dibuat ini adalah hasil dari karya orang-orang terbaik, para ahli hukum di Indonesia. Dan itu dibikin dalam waktu yang bukan waktu sedikit. Sudah bertahun-tahun dan sudah beberapa kali dilaksanakan revisi terhadap RUU itu sendiri, sudah beberapa kali dilakukan revisi. Sebelum dimasukkan ke DPR. Sebelum dimasukkan DPR, sudah ada kajian-kajian ilmiah dan sebagainya. Jadi perjalanannya sudah begitu panjang, sudah begitu banyak energi, uang, tenaga yang keluar. Menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Nel Sadiq tadi, sebenarnya yang urgent itu adalah kebutuhan Indonesia membuat sebuah undang-undang produk dari bangsa sendiri yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jika ada pasal-pasal yang masih menggantung menjadi polemik, jangan sampai menjadi halangan bagi Indonesia untuk memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang memang betul-betul karya dari bangsa kita sendiri. Iya, dan kritisi, demonstrasi dan sebagainya itu kita sepakat itu bagian dari suatu elemen dari demokrasi. Kita menghargai itu, silakan saja ingin ditempuh asal sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang menempuh upaya uji materi ke Mahkamah Konstitusi itu juga bagian dari proses demokrasi. Ya, karena demokrasi ini harus tunjang dengan suatu rule of law juga. Tanpa ada hukum, demokrasi tidak akan bisa berjalan. Tanpa hukum, demokrasi tidak akan berjalan. Itu kata kuncinya. Iya, setuju.